Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isolil Mahmud, NPM saya 718411921. Saya dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Madura. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari metode penelitian hukum, di mana saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang saya buat, yaitu dengan judul Tinjauan Yuridis Kasus Pencurian Sepeda Motor. Tinjauan yuridis di sini tinjauan berdasarkan hukum. Nah, pendahuluan, kenapa alasan saya kenapa kok mengambil kasus pencurian? Saya amati atau saya lihat dari berbagai penjuru di Indonesia ini, khususnya di Pulau Madura, hukum yang digunakan di Pulau Madura untuk mengadili suatu kasus atau tindak pidana pencurian tersebut masih menggunakan hukum adat, di mana pelaku itu ditangkap, diamuk massa, bahkan sampai-sampai ada yang dibunuh. Sedangkan tindakan seperti itu atau hukum adat yang seperti itu masih bertentangan dengan HAM, di mana HAM masih berwenang dalam suatu aturan di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia ini sudah diatur dalam pasal 362 KUHP pidana yang berbunyi barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan penjara selama-lamanya 5 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000. Untuk rumusan masalah yang saya bahas, yang pertama, apa yang disebut dengan unsur-unsur pencurian. Yang kedua, apa sajakah faktor-faktor pemicu tindak pencurian? Sedangkan yang ketiga, apa dampak dari pelaku atau tindak pidana kasus pencurian tersebut? Sedangkan tujuannya, yang pertama, untuk dapat mengetahui unsur-unsur pencurian. Yang kedua, untuk dapat memahami faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian. Sedangkan yang ketiga, untuk dapat memahami apa sajakah dampak dari tindakan pencurian tersebut. Manfaat penelitian ini menambah pengetahuan mengenai penyelesaian kasus pencurian sepeda motor agar kita tidak menggunakan hukum adat, akan tetapi kita menggunakan hukum yang ada di Indonesia, lebih khususnya hukum atau hukum pidana, lebih tepatnya hukum pidana ya. Sedangkan metode penelitian, yang pertama itu tipe penelitian. Tipe penelitian merupakan penelitian jenis empiris, di mana mencari data serta fakta di lapangan terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari sinilah saya menggunakan tipe empiris untuk membahas kasus pencurian tersebut. Sedangkan yang kedua, metode pendekatan. Metode pendekatannya ini, sebelum kita mendekati, kita tentunya perlu untuk mengetahui rumusan masalah. Nah, lalu kita menentukan narasumber yang akan kita cari fakta secara nyata dan real sesuai dengan tipe penelitian kita, yaitu empiris. Sedangkan yang ketiga, sumber data atau bahan hukum primer. Percakapan dengan narasumber, di mana narasumber tersebut menjelaskan data-data dan fakta yang kita inginkan, lalu kita telaah. Setelah ditelaah, kita kaji kembali, kita olah kembali. Nah, untuk yang keempat, pengumpulan data atau pengolahan data bahan hukum. Pengumpulan data di sini berdasarkan kejadian yang didapat serta kita memahami hasil tersebut dengan permasalahan yang ada. Lalu kita cari jalan keluarnya agar tindakan kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Sedangkan analisa data, analisa yang saya gunakan di sini menggunakan analisis kualitatif, di mana proses sistematis mengolah data dan mencari data dari wawancara, pengamatan, baik itu pengamatan lapangan maupun pengamatan masalah yang ada, dan kajian dokumen atau pustaka untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.
Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.